Setelah agama Islam ini ditinggalkan oleh baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Islam diteruskan oleh para sahabat, diteruskan oleh para tabi'in, oleh para atba'ut tabi'in, sehingga agama Islam bisa terus berkembang, bisa terus melebar kemana-mana, yang pada akhirnya berbenturan dan berselisih dengan saudara tuanya orang Islam. Siapakah saudara tuanya orang Islam? Saudara tuanya orang Islam adalah orang Yahudi dan juga orang Nasrani, yang pada akhirnya terjadilah peperangan antara orang Muslim dan juga orang Nasrani karena memperebutkan wilayah kekuasaan. Perang ini dikenal dengan nama Perang Salib. Perang Salib berlangsung kurang lebih selama 300 tahun, yang kadang mengalami kemenangan dan kadang juga mengalami kekalahan. Saking lamanya peperangan yang terjadi, dari kedua belah pihak sudah merasa lelah, sudah merasa capek. Akhirnya mereka ingin berhenti untuk melakukan peperangan. Tetapi selang beberapa waktu, pasukan kaum Nasrani digerakkan kembali, dibangkitkan kembali semangatnya oleh seorang panglima perang yang sangat ditakuti dunia. Beliau adalah Pangeran Richard, yang mendapatkan julukan Lionheart, yang berarti si hati singa, karena selama beliau memimpin pertempuran, selama beliau menjadi panglima perang, pasukan yang beliau pimpin selalu mengalami kemenangan dan belum pernah satu kali pun mengalami kekalahan. Pasukan kaum Nasrani bersiap-siap untuk melakukan perang puputan, perang entek-entekan, mati yo kene, urip yo kene, kalah yo kene, menang yo kene. Yang perang itu disepakati akan dilakukan di negeri Antukia. Bahkan kaum Nasrani telah mempersiapkan kayu salib yang diambil dari Golgota, yang dipikul di barisan paling depan, yang nantinya digunakan untuk menyalib pasukan kaum muslimin yang kalah di dalam medan peperangan. Akhirnya semangat inilah yang membuat pasukan kaum muslimin menjadi grogi, menjadi ketakutan. Mereka takut, wes awake aja perang saiki. Karena nek awake perang saiki awake bakal kalah, karena wong Nasrani melakukan perang puputan. Dan mereka dipimpin oleh Pangeran Richard, seorang panglima perang yang sangat ditakuti oleh dunia. Wong muslim kabeh keweden, semuanya ketakutan. Dan pada saat itu tumpuan kaum muslimin adalah seorang ulama besar yang sekaligus menjadi khalifah pada saat dinasti Ayyubiyah berkuasa, yaitu adalah Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi. Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi merupakan seorang ulama yang ahli di dalam strategi peperangan. Akan tetapi beliau juga khawatir, beliau juga takut dengan merosotnya mental kaum muslimin. Beliau berpikir keras bagaimana caranya untuk membangkitkan kembali semangat juang kaum muslimin. Akhirnya beliau berinisiatif untuk mengenalkan kembali kaum muslimin dengan sejarah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengalami peperangan, juga sering melakukan peperangan. Kanjeng Nabi di dalam perang Badar memimpin 300 pasukan, sanggup untuk menghancurkan 7.000 pasukan orang kafir. Di dalam perang Uhud, pasukan Kanjeng Nabi lebih kuat, tapi justru Kanjeng Nabi mengalami kekalahan. Bahkan di dalam perang Khandaq, Kanjeng Nabi mengambil sebuah batu yang dimasukkan ke dalam jubahnya untuk mengganjal perutnya dari rasa lapar. Semua ini itu pernah terjadi. Untuk itu kaum muslimin perlu diingatkan kembali tentang sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi membuat sebuah sayembara untuk menyusun tentang sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akhirnya dalam peristiwa ini dimenangkan oleh dua ulama besar yang karyanya disusun dalam dua kitab. Yang pertama dinamakan dengan kitab Maulidud Dibai yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, yang kalau di Indonesia dikenal dengan nama kitab Diba atau kitab Dibaan. Kemudian yang kedua dimenangkan oleh Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Beliau masih keturunan baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kitabnya dinamakan dengan kitab Maulidul Barzanji, yang dikenal dengan kitab Berjanjen. Akhirnya setelah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersusun,
perlu dibacakan secara massal agar semua orang Islam tahu tentang sejarah Rasulullah SAW, agar semangat mereka bangkit kembali untuk melawan pasukan orang kafir. Akhirnya semua orang muslimin dikumpulkan untuk dibacakan, untuk diceritakan tentang sejarah Rasulullah SAW yang pada saat itu bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau di Indonesia dikenal dengan tradisi Mauludan. Jadi tradisi Mauludan pertama kali dikenalkan oleh Khalifah Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi guna untuk menyemangati pasukan kaum muslimin di dalam melakukan perang salib melawan pasukan kaum Nasrani. Akhirnya setelah sejarah Rasulullah SAW ini dibaca, bangkitlah semangat orang Islam, semangatnya orang Muslim bangkit kembali. Oh iya, ternyata Rasulullah dulu juga melakukan peperangan. Dalam perang Rasulullah juga pernah kalah, juga pernah menang. Baiklah, ayo kita bersatu, kita perang, kita hancurkan pasukan kaum Nasrani. Akhirnya bangkit kembali semangat orang Islam. Setelah itu mereka diajak berziarah kubur ke makamnya para wali supaya mereka tidak takut mati. Yang pada akhirnya karena semangat orang Islam yang sangat berkobar ini, berita tersebut sampai melebar, sampai menyebar kemana-mana hingga didengar oleh seluruh kaum muslimin yang berada di penjuru dunia. Bahkan kaum muslimin yang berada di Maroko juga ingin melibatkan diri di dalam perang Antukia untuk membantu pasukan kaum muslimin. Akan tetapi dari Maroko pergi ke Antukia harus melewati sebuah lautan yang terkenal dengan ombaknya yang sangat besar, yaitu adalah Samudra Atlantik. Akan tetapi orang Maroko tidak membuat kapal yang besar untuk melintasi samudra, karena hal tersebut akan memerlukan waktu yang sangat lama. Akan tetapi orang muslimin yang berada di Maroko menciptakan sebuah doa yang digunakan untuk meredam kekuatan lautan. Yang dalam peristiwa ini lahirlah sebuah doa besar yang dikenal dengan nama Hizib Bahri, yang berarti Bahri itu adalah segoro atau lautan yang digunakan untuk meredam kekuatan lautan. Nek cara saiki kira-kira enak tsunami ngono diwacane Hizib Bahri niku iso mandek, iso sirep tsunami ne. Ora mila sinten sing gadah amalan Hizib Bahri ampun diwaos. Mungkin nek kali ning jenengan dadi asat malah bingung arep golek banyu. Dan orang muslim yang berada di Afrika Utara, mereka juga ingin melibatkan diri dalam melakukan peperangan. Akan tapi mereka harus melewati suatu daerah yang dinamakan dengan Padang Kalahari. Pada daerah tersebut petir menyambar-nyambar, cuaca tidak menentu, malah nek liwat daerah iku iso disambar bledek, ora iso teko Antukia, ora iso membantu peperangan. Akhirnya mereka tidak membuat penangkal petir, kesuwen datangnya penangkal petir. Akhirnya mereka membuat sebuah doa yang pada peristiwa itu lahirlah sebuah doa besar yang dikenal dengan nama Hizib Barki, yang berarti beledek, yang digunakan untuk meredam kekuatan petir. Nak cara santri mbiyen latihan perang terus menggunakan Hizib Barki, itu rambutnya iso njubegrak munggah. Kemudian orang Islam yang berada di Asia juga ingin melibatkan diri di dalam melakukan peperangan di Antukia. Tapi mereka harus melewati jalur yang sangat berbahaya, harus melewati wilayah kekuasaan musuh. Kalau nanti tertangkap malah sudah ditembak, dibunuh, tidak bisa sampai ke medan peperangan. Akhirnya mereka menciptakan sebuah doa yang dinamakan dengan nama Hizib Latif, yang digunakan untuk mengelabui musuh saat lewat di jalur yang berbahaya. Akhirnya pada saat itu semua kaum muslimin sudah berkumpul di negeri Antukia untuk perang, untuk melawan, untuk menggempur habis pasukan kaum Nasrani. Mereka telah bersemangat. Mereka diijazahkan sebuah doa besar yang pada saat itu dalam peristiwa perang tersebut lahirlah sebuah doa besar yang dinamakan dengan nama Hizib Nasr. Jadi Hizib Nasr itu digunakan ketika melakukan perangan. Lamila para kiai teng mriki nek wonten sing duwe amalan Hizib Nasr ampun diwaos, mungkin malah ora nek perang ya maos Hizib Nasr malah padu ambil bojone dhewe. Gaya niku. Setelah mereka berkumpul, mereka diingatkan kembali bahwa nanti ketika peperangan terjadi sudah tidak diketahui siapa yang menang, sudah tidak diketahui siapa yang kalah. Maka dari itu mereka harus pasrah sepenuhnya terhadap Gusti Allah Subhanahu wa taala, wasilah lewat Kanjeng Nabi yang akhirnya
lahirlah sebuah doa besar yang dinamakan dengan nama sholawat nariyah. Jadi sholawat nariyah itu tercipta ketika melakukan perang salib, perang puputan orang muslim melawan pasukan kaum Nasrani. Akhirnya peperangan dilaksanakan, perang pun pecah di negeri Antokia. Akhirnya berkat semangat juang kaum muslimin, barokah mauludan, barokah ziarah kubur, apa yang terjadi? Akhirnya pasukan kaum muslimin berhasil menggempur habis, berhasil mengalahkan, berhasil menghancurkan pasukan kaum Nasrani. Bahkan kayu salib yang dipikul oleh pasukan kaum Nasrani di barisan paling depan direbut oleh pasukan kaum muslimin dan dibakar habis. Barokah apa? Barokah mauludan, barokah tibaan, sehingga akhirnya agama Islam ini bisa terus melebar, bisa terus meluas kemana-mana, hingga pada akhirnya Islam dapat masuk ke Nusantara, masuk ke Indonesia tercinta ini. Nah saiki anak wong ngomong jadi ini sholawat Nabi bid'ah, berjanjian bid'ah, tibaan bid'ah, ziarah kubur kafir. Itu namanya adalah orang yang tidak mengerti sejarah. Sungguh tidak pantas sekali bagi orang yang berakal berkata, mengapa engkau memperingati maulid Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena seakan-akan dia bertanya, mengapa engkau berbahagia dengan kelahiran baginda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena perayaan maulid Nabi merupakan wujud kebahagiaan kita atas lahirnya Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad.